Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Satya Pertiwi, saya dari kelas C, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan presentasi tentang prinsip of management. Bab 1, managing and performing. Pengertian dari manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Sedangkan manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan manajer berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Hampir setiap studi tentang manajer dalam tindakan, mereka sering beralih dari tugas ke tugas dengan masalah yang berbeda dan diselesaikan dengan waktu yang singkat. Sifat manajemen yang interaktif berarti bahwa sebagian besar pekerjaan manajemen adalah percakapan. Ketika manajer beraksi, mereka berbicara dan mendengarkan. Studi tentang sifat pekerjaan manajerial menunjukkan bahwa manajer menghabiskan sekitar 2/3 sampai 3/4 waktu mereka dalam aktivitas verbal. Percakapan verbal ini adalah sarana di mana manajer mengumpulkan informasi tentang tetap di atas segalanya, mengidentifikasi masalah, menegosiasikan makna bersama, mengembangkan rencana, menggerakkan sesuatu, memberi perintah, menegaskan otoritas, mengembangkan hubungan, dan menyebarkan. Selanjutnya yaitu peran manajer. Manajer melakukan berbagai peran dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yaitu mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Manajer melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi: peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. Yang pertama yaitu peran antar pribadi. Dalam hal ini, seorang manajer berperan untuk memberi informasi dan ide yang terbagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama, sosok atau figur. Sosok atau figur itu sendiri yaitu manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Contohnya sendiri yaitu seperti menghadiri acara peresmian, atau mendatangi dokumen legal. Yang kedua yaitu pemimpin. Seorang manajer itu bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasi. Menyelidiki, melatih, serta mengelola kinerja dan motivasi karyawannya. Contohnya yaitu berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen atau organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung. Manajer harus bisa membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu peran manajer. Peran keputusan. Peran keputusan adalah seorang manajer berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Untuk yang pertama yaitu pemecah masalah. Manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan
dan konflik yang terjadi dalam organisasinya. Yang kedua yaitu wirausahawan atau entrepreneur. Manajer harus mampu membantu suatu perubahan dan mengendalikan untuk kemajuan organisasinya. Yang ketiga yaitu pembagi sumber daya. Manajer berperan sebagai pemberi sumber daya baik berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keempat yaitu negosiator. Manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Selanjutnya yaitu peran informasi. Peran informasi adalah seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang terbagi menjadi 3 peran, yaitu untuk yang pertama, pemantau. Manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Selain itu juga memantau tim yang dipimpin baik dari segi produktivitas, kinerja maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Yang kedua yaitu penyebar informasi. Manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasinya. Contohnya yaitu dengan menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambil. Yang selanjutnya yaitu penyebar informasi. Manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Karakteristik utama dari pekerja manajer. Waktu terfragmentasi, manajer telah mengakui dari zaman dahulu bahwa mereka sepertinya tidak pernah punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua hal yang perlu dilakukan. Manajer dibebani dengan kewajiban namun tidak dapat dengan mudah mendelegasi tugas mereka. Akibatnya mereka didorong untuk bekerja terlalu keras dan dipaksa untuk melakukan tugas secara dangkal. Dengan begitu, manajer memiliki tanggung jawab menurut definisi manajer terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan. Manajer telah menggambarkan tanggung jawab mereka yang dapat digabungkan ke dalam 9 jenis aktivitas utama ini. Seperti yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu manajer yang menduduki posisi eksekutif sering terlibat dalam strategi mengelola dan melakukan perencanaan dan pengembangan. Yang kedua yaitu mengontrol. Dalam hal ini manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan material. Yang selanjutnya yaitu pemindaian lingkungan. Manajer harus terus memperhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis dan memantau indikator bisnis seperti pengembalian ekuitas atau investasi, indikator ekonomi, siklus bisnis, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengawasan. Dalam hal ini, manajer terus mengawasi pekerjaan bawahan mereka seperti karyawan dan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu koordinasi. Manajer seringkali harus mengkoordinasikan pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar unit kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan pelanggaran atau pemasaran, pelanggan dan pemasaran. Manajer tertentu terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang selanjutnya yaitu hubungan masyarakat. Kontak harus dipelihara dan dipelihara dengan perwakilan dari berbagai konstituen
di luar perusahaan, termasuk lembaga negara bagian dan federal, kelompok masyarakat setempat, dan pemasok. Yang selanjutnya yaitu konsultasi internal. Beberapa manajer menggunakan keahlian teknis mereka untuk memecahkan masalah internal, bertindak sebagai konsultan internal untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Yang selanjutnya yaitu memantau produk dan layanan. Manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan desain, pengembangan, produksi, dan pengiriman produk dan layanan produksi. Yang selanjutnya yaitu manajemen menurut tingkatannya. Yang pertama yaitu eksekutif manajemen. Ini adalah manajer yang mengatasi seluruh perangkat kerja yang ada di bawahannya, mulai dari middle level, low level, maupun tingkat terendah di bawahnya, dan tanggung jawab atas semuanya. Contohnya seperti CEO, presiden, direktur, direktur utama, presiden, dan lain-lain. Yang kedua yaitu middle management. Middle management adalah seorang yang bertugas mengawasi dan atau memerintah manajer lini dalam beberapa bidang tertentu. Contohnya seperti kepala bagian, kepala seksi, pengawasan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu first line management. Ini adalah seorang manajer yang bertugas untuk mengawasi kerja beberapa anggota kerja di bawahnya agar fungsinya selalu berjalan dengan baik. Contohnya seperti mandor, kepala tukang, ketua kelas, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu rank and file employees. Karyawan di suatu perusahaan biasanya akan ada karir berjenjang sesuai dengan posisinya. Biasanya ini disebut karyawan teknik atau di militer yang ada pada pangkatnya atau bahkan operator pabrik biasanya juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama yaitu karakteristik dasar pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah tindakan suatu proses berpikir melalui kemungkinan pilihan dan pemilih satu. Penting untuk diketahui bahwa para manajer terus membuat keputusan dan bahwa kualitas pengambilan keputusan mereka berdampak terkadang cukup signifikan pada efektivitas organisasi dan pemangku kepentingan. Anggota tim manajemen puncak secara teratur membuat keputusan yang mempengaruhi masa depan organisasi dan semua pemangku kepentingannya, seperti memutuskan apakah akan manajer teknologi atau lini produk baru. Keputusan yang terbaik dapat meningkatkan organisasi untuk berkembang dan bertahan dengan jangka panjang, sementara keputusan yang buruk dapat menyebabkan bisnis bangkrut. Pengambilan keputusan yang buruk oleh manajer tingkat bawah tidak mungkin membuat seluruh perusahaan keluar dari keberadaan, tetapi dapat menyebabkan banyak hasil yang merugikan. Contohnya saja dapat berupa dengan produktivitas berkurang jika jumlah pekerja terlalu sedikit atau persediaan tidak mencukupi. Yang kedua, dapat mengakibatkan meningkatkan biaya jika ada terlalu banyak pekerja atau terlalu banyak persediaan, terutama jika persediaan memiliki umur simpan yang terbatas atau mahal untuk disimpan. Yang ketiga yaitu frustrasi di antara karyawan. Berkurangnya semangat bekerja dan meningkatkan pergantian yang dapat merugikan organisasi jika keputusan melibatkan pengelolaan dan pelatihan pekerja. Yang selanjutnya yaitu sistem pengambilan keputusan reaktif dan reflektif. Otak manusia memproses informasi untuk pengambilan keputusan menggunakan salah satu dari dua rute, sistem reflektif dan sistem reaktif.
fisiologis, analitis, disengaja, dan metodis. Sedangkan sistem reaktif, cepat, impulsif, dan intuitif mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan isyarat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penelitian dalam neuropsikologi menunjukkan bahwa otak hanya dapat menggunakan satu sistem pada satu waktu untuk memproses informasi dan bahwa kedua sistem tersebut diarahkan oleh bagian otak yang berbeda. Korteks prefrontal lebih terlibat dalam sistem reflektif dan ganglia basal dan amigdal, atau disebut dengan bagian otak yang lebih primitif dan perspektif evolusi lebih terlihat dalam sistem reaktif. Yang selanjutnya yaitu perbedaan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah mereka yang diulang dari waktu ke waktu dan yang seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan ini mungkin sederhana atau bisa jadi cukup rumit, tapi kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan semuanya diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan tingkat akurasi yang wajar. Misalnya saja, memutuskan berapa banyak bahan mentah yang akan pesan harus merupakan keputusan terprogram berdasarkan produksi yang diantisipasi, stok yang ada, dan lamanya waktu pengerjaan produk akhir yang diantisipasi. Sebaliknya, keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik. Dengan keputusan yang tidak terprogram, informasi lebih mungkin menjadi ambigu atau tidak lengkap. Dan pembuat keputusan mungkin perlu melakukan penilaian yang bijaksana dan pemikiran kreatif untuk mencapai solusi yang baik. Ini juga kadang-kadang disebut sebagai tidak rutin keputusan atau sebagai keterlibatan tinggi keputusan karena memerlukan keterlibatan dan pemikiran yang lebih besar dari pihak pembuat keputusan. Misalnya, pertimbangkan seorang manajer yang mencoba memutuskan apakah akan mengadopsi teknologi baru atau tidak. Akan selalu ada yang tidak diketahui dalam situasi seperti ini. Akankah teknologi baru benar-benar baik dari teknologi yang ada? Apakah ini akan diterima secara luas dari waktu ke waktu, ataukah teknologi lain menjadi standar? Hal terbaik yang dapat dilakukan manajer dalam situasi ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan membuat tebakan terpelajar tentang apakah teknologi baru akan bermanfaat. Jelas dalam hal ini, keputusan tidak terprogram menghadirkan tantangan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Sementara pembuat keputusan dapat menggunakan jalan pintas mental dengan keputusan terprogram. Mereka harus menggunakan proses sistematis dengan keputusan yang tidak terprogram. Proses pengambilan keputusan diilustrasikan dalam pemeran dan dapat dipecah menjadikan serangkaian 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakui bahwa keputusan perlu dibuat, yang kedua menghasilkan beberapa alternatif, yang ketiga yaitu menganalisis alternatif, yang keempat pilih alternatif, yang kelima menerapkan alternatif yang dipilih, dan yang terakhir evaluasi keefektifannya. Selanjutnya yaitu hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ada banyak hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Manajer terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif, dan mereka terbatas dalam kemampuan mereka untuk memproses semua informasi yang mungkin dari semua opsi
dan mereka sering menghadapi kendala waktu yang membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan semua informasi yang ingin mereka miliki. Selain itu, manajer seperti semua manusia memiliki bias yang mengaruhi pengambilan keputusan mereka, dan itu dapat mempersulit mereka untuk membuat keputusan yang baik. Salah satu bias paling umum yang dapat mengacaukan pengambilan keputusan adalah bias konfirmasi, kecenderungan seseorang untuk memperhatikan informasi yang menegaskan keyakinan yang ada dan mengambilkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan yang ada. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manajer cenderung menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan dengan waktu dan pengalaman yang membantu. Mereka membangun keahlian heuristik dan satisfying juga bisa menjadi teknik yang berguna untuk membuat keputusan terprogram dengan cepat. Untuk keputusan yang tidak terprogram, seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memanfaatkan berbagai teknik lainnya. Manajer juga harus berhati-hati untuk tidak melewatkan langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan orang lain dalam proses di berbagai titik, dan menjadi kreatif dalam menghasilkan alternatif. Mereka juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, yaitu melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi yang menjadi dasar keputusan. Manajer yang efektif juga berpikir kritis tentang kualitas bukti yang mereka kumpulkan. Dan mereka dengan hati-hati mempertimbangkan hasil jangka panjang dan implikasi etis sebelum membuat keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada individu karena anggota kelompok dapat menyumbangkan lebih banyak pengetahuan dan keragaman perspektif grup, dan grup akan cenderung menghasilkan lebih banyak opsi juga yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Selain itu, melibatkan orang dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka dalam meningkatkan sikap mereka tentang keputusan yang dibuat. Namun, kelompok terkadang gagal menghasilkan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan sebagai akibat dari pemikiran kelompok, konflik, atau penekanan perbedaan pendapat. Selanjutnya, bab 3 tentang managing and performing. Bab 3 yaitu tentang maaf terjadi kesalahan. Bab 3 yaitu tentang sejarah manajemen. Yang pertama yaitu asal mula manajemen. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu mengelopori ide-ide spesialisasi tentang kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi, berbagai peringkat otoritas, dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pengerja modern. Berikutnya yaitu Renaissance Italia. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide-ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melibat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akuntansi double entry.
Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Berikutnya yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan, memungkinkan untuk mengembangkan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajer. Yang selanjutnya yaitu manajemen buatan Taylor. Manajemen pembuatan Taylor. Yang pertama yaitu Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gann mengembangkan bahan terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lynn Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. Manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Sejarah manajemen berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus pada manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Selanjutnya yaitu gerakan hubungan manusia. Elton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moderator dalam hal tentang kerja. Barnard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Selanjutnya yaitu kontingensi dan manajemen sistem. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen, karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan. Manajemen modern didasarkan pada teori. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.